warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di sini saya Eka Diani Amalia Fitri sebagai pemimpin kelompok ingin menjelaskan dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang sudah saya buat. Nantinya juga saya akan menayangkan video sosiodrama dari teman-teman saya yang sudah mau berpartisipasi untuk membantu membuat video sosiodrama. Sebelum saya menayangkan video sosiodrama dari teman-teman saya, di sini saya akan menjabarkan dulu RPL yang telah saya buat. Nah, untuk judulnya atau temanya di sini saya mengambil etika dalam berkomunikasi. Untuk bidang layanannya di sini adalah bidang layanan sosial. Fungsi layanannya yaitu pemahaman dan pencegahan. Pastinya bimbingan kelompok juga tema yang sudah saya ambil ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah dengan melakukan bimbingan kelompok, anggota kelompok dapat mengenal etika dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, dengan melakukan bimbingan kelompok, anggota kelompok mampu berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan norma yang ada. Lalu yang ketiga, dengan melakukan bimbingan kelompok, anggota kelompok mampu membiasakan diri dengan 4 kata ajaib. Yang pertama, maaf. Yang kedua adalah tolong. Yang ketiga, permisi. Lalu yang keempat adalah terima kasih dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi layanan dari bimbingan kelompok yang sudah saya ambil, yaitu etika dalam berkomunikasi. Apa sih pengertian dari etika berkomunikasi? Sebenarnya banyak dari beberapa ahli atau pakar yang sudah membuat pengertian dari etika berkomunikasi. Namun di sini saya mengambil dari garis besarnya saja ya. Jadi etika berkomunikasi adalah tata cara dan aturan seseorang mengungkapkan serta mengutarakan pendapat, gagasan serta perasaan hati kepada orang lain yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur suatu tindakan. Lalu di sini juga saya sudah menaruh syarat-syarat pembicaraan. Jadi pembicaraan harus memenuhi 4 syarat. Tanpa keempat syarat itu, pembicaraan akan tergelincir pada kesalahan bicara dan pembicaraan akan penuh dengan kekurangan dan ketidakserasian. Syarat-syaratnya itu apa aja sih? Jadi yang pertama ada berkomunikasi jika ada perlunya. Dalam berkomunikasi hendaklah sesuai keperluan yang akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Lalu yang kedua, berkomunikasi pada waktu dan tempatnya. Yang ketiga, berkomunikasi secukupnya. Lalu yang keempat, baik bahasa dan tutur katanya. Lalu, indikator etika berkomunikasi. Jadi, berkomunikasi yang kurang baik itu diantaranya tidak menatap lawan bicara, suara tidak jelas, menggunakan nada suara yang tinggi, menggunakan bahasa yang tidak sopan, memotong pembicaraan, tidak menghargai lawan bicara, dan tidak menjadi pendengar yang baik. Dan etika berkomunikasi yang perlu diperhatikan diantaranya jujur dalam berkomunikasi, melihat wajah atau mata lawan bicara, berkomunikasi yang baik atau diam, tidak menggunjing atau bahasanya adalah gibah. Lalu tidak memotong pembicaraan, menunjukkan sikap antusias saat berkomunikasi, berusaha menghindari perdebatan, dan menghindari perkataan sarkasme atau berkata kasar, dan berkomunikasi dengan bahasa atau perkataan yang kotor dan tidak sebaiknya diucapkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menayangkan video sosiodrama dari teman-teman saya. Untuk ceritanya di sini ada seorang siswi bernama Rina. Rina merupakan siswi kelas 10 di SMK yang sering dibicarakan oleh bapak dan ibu guru karena sikapnya di dalam kelas yang berisik, suka berkomunikasi ceplas-ceplos, dan serta suka berkata kasar pada teman-temannya. Pada suatu ketika, dia terlibat dalam perkelahian dengan Lydia. Lydia ini adalah teman sekelasnya. Pemicunya adalah Rina menyebarkan berita bohong soal foto Lydia yang sedang berpacaran untuk bahan lelucon, padahal itu bukan foto Lydia. Lydia tidak terima dan meminta Rina untuk meminta maaf, namun Rina menolak karena merasa tidak salah. Kemudian mereka terlibat perkelahian. Nah, sebelumnya mohon maaf juga jika nanti dalam video tersebut ada bahasa atau kata-kata yang kasar atau mungkin tidak senonoh, karena itu dipergunakan hanya untuk sebagai contoh. Yuk kita tonton videonya. Lihat deh yang dikirim Rina di grup. Itu beneran Lydia. Emang kayak mirip Lydia ya? Hahaha, gak nyangka banget sama kelakuannya. Hei, kamu jangan asal menyimpulkan, kita kan nggak tahu itu beneran Lydia atau bukan. Menurutku nggak mungkin itu Lydia, aku nggak percaya ya. Iya loh, tapi kok gak mirip ya? Mending kita konfirmasi aja ke Lydia. Tapi ini udah nyebar kemana-mana loh. Kelas lain
sampai nanyain ke aku. Ya ampun, malu banget gak sih? Apa cuma ulangin aja ya? Masa bikin ulah kayak gini jahat banget gak sih? Nyebarin aib? Iya kalau benar. Kalau nggak benar, namanya kan fitnah ya. Iya sih. Lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Enggak kok. Oh iya Lydia, udah cek HP kamu belum? Belum, dan tadi aku sih belum pegang HP aku lagi di cas. Sebentar deh. Coba aku buka deh. Heh, kamu nyebarin foto bohong. Di situ bukan foto aku. Maksud kamu apa? Kalau itu bukan kamu ya santai aja, kalau saya nyolot, Jir. Foto itu udah aku sebar. Terlanjur bikin aib, itu bukan aku. Kamu harus tanggung jawab. Wah, bukan urusanku. Ayo kita selesaikan di BK. Ngapain bawa BK anjing? Makanya kamu minta maaf. Kamu sebarin kemana aja foto itu orang omonganmu. Kalau itu foto bukan aku. Halah, kalau udah merasa kenapa kamu repot banget? Atau jangan-jangan beneran ya yang di foto itu kamu? Bener-bener kamu keterlaluan. Udah salah.